Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Is Kurniasi, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka semester 3 dengan NIM 501213065 UPBJJ Serang. Kali ini saya akan memaparkan jawaban tugas 3 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Dalam tugas 3 ini akan dipaparkan hasil telaah artikel karya Carrie Bittreman dan Elizabeth Iverson yang membahas mengenai pendidikan luar ruang berbasis sekolah yang diterapkan di negara-negara Nordik, yaitu Norwegia, Swedia, Denmark, Finlandia, dan Islandia pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah. Selanjutnya pada jawaban pertanyaan pertama, saya akan memaparkan hal-hal penting dari artikel tersebut. Dalam artikel tersebut, pendidikan luar ruang didefinisikan sebagai pengajaran yang dilakukan di lingkungan alam terbuka dengan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman langsung. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pemahaman siswa terhadap berbagai mata pelajaran seperti sains, matematika, ilmu sosial, dan bahasa. Dalam kajiannya, penulis menyoroti bahwa keberhasilan pembelajaran luar ruang dipengaruhi oleh jenis aktivitas yang dilakukan dan kualitas tugas yang diberikan. Tantangan yang dihadapi antara lain terkait dengan perencanaan, ketersediaan fasilitas, serta kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran di luar kelas. Dalam hasil analisis artikel ditemukan beberapa aspek yang menjadi sorotan penting, yaitu perspektif guru menunjukkan bahwa peran dan pandangan guru sangat penting dalam keberhasilan pendidikan luar ruang. Guru tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai perancang pengalaman belajar yang bermakna di luar kelas. Outdoor education atau pendidikan luar ruang dapat meningkatkan komunikasi dan hubungan yang lebih baik dengan siswa. Hanya saja waktu dan lokasi yang terkadang menjadi pertimbangan pengajaran dan pembelajaran luar ruangan. Selanjutnya yaitu hakikat pendidikan di luar ruang, yakni pembelajaran yang berlangsung di luar ruang kelas atau dilakukan di alam terbuka, baik taman, lapangan, kebun sekolah maupun halaman sekolah dengan pendekatan langsung dan kontekstual. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengalami secara nyata konsep-konsep yang dipelajari di kelas. Suasana alam terbuka dapat menjadi sumber pengetahuan yang praktis dan konkret dan memberikan kontribusi terhadap pendidikan berkelanjutan. Sementara ruang kelas memberikan pengetahuan secara teoritis. Berikutnya yaitu kesejahteraan, di mana manfaat dari pendidikan luar kelas ini dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental siswa, mengurangi stres, serta memperkuat hubungan sosial antar peserta didik. Mendorong keterlibatan aktif, kontekstual, kolaboratif, serta dapat memfasilitasi pembelajaran lintas disiplin dan keterkaitan antara teori dan praktik. Pembelajaran kognitif juga ditingkatkan melalui pendidikan luar ruang, yakni ketika siswa terlihat secara aktif dan langsung dalam pengalaman belajar, pemahaman mereka terhadap materi lebih dalam dan bermakna. Siswa dapat diajak untuk mengamati tanaman atau menghitung benda, mengidentifikasi bentuk yang ada di lingkungan sekitar. Itu sebagai contohnya. Selanjutnya, mengajar dan belajar di kelas dan di luar ruangan perlu saling melengkapi. Adanya integrasi antara keduanya memberikan variasi dalam metode pembelajaran, memperkaya pengalaman siswa, dan menjaga keterlibatan belajar. Pada pendidikan luar ruangan ini, sumber daya digital dapat dimanfaatkan untuk memperkuat implikasi pembelajaran seperti dalam perencanaan kegiatan, dokumentasi proses belajar, serta refleksi hasil belajar siswa dengan bantuan teknologi. Dan yang terakhir yaitu
pendidikan berkelanjutan di luar ruangan menjadi dimensi penting karena kegiatan ini menumbuhkan kepedulian siswa terhadap lingkungan dan membangun kesadaran akan pentingnya menjaga alam demi masa depan yang berkelanjutan. Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan luar ruang memiliki potensi besar dalam memperkaya pengalaman belajar siswa melalui pendekatan yang kontekstual dan langsung. Kegiatan belajar di luar ruang terbukti mendukung kesejahteraan fisik dan mental siswa, memperkuat interaksi sosial, serta meningkatkan pemahaman kognitif secara lebih mendalam. Integrasi pembelajaran luar dan dalam kelas memberikan variasi metode yang menjaga keterlibatan siswa. Pendidikan luar ruang juga berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Selanjutnya yaitu pada paparan pembahasan mengenai apakah outdoor education telah diimplementasikan di Indonesia. Secara umum, konsep pendidikan luar ruang atau outdoor education sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia, hanya saja penamaan yang berbeda, seperti outing class, studi lapangan, perkemahan, dan kegiatan pramuka, ataupun kegiatan yang lainnya yang telah lama menjadi bagian dari sistem pendidikan. Namun, implementasi pendidikan luar ruang yang terstruktur dan terintegrasi dalam kurikulum seperti UDESKOL yang mungkin belum merata di seluruh Indonesia. Di SDN Priuk Jaya Permai, Kota Tangerang, tempat saya bekerja, pembelajaran kontekstual yang memanfaatkan lingkungan sekitar menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Pendidikan lingkungan hidup melalui program Adiwiyata, pembelajaran dengan sumber alam, dan menjadi pendekatan alternatif yang memperkaya pengalaman belajar siswa melalui kegiatan di luar ruang, seperti eksplorasi taman, kebun sekolah, atau ruang terbuka hijau di sekitar sekolah, bahkan pemanfaatan limbah menjadi barang hasil guna. Juga mendukung pembentukan karakter, keterampilan sosial, serta kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya, melalui ekstrakurikuler, di mana siswa bisa diberi ruang untuk mengembangkan minat dan bakat mereka secara lebih bebas dan aktif, seperti kegiatan pramuka, olahraga, maupun pembelajaran berdasarkan minat dan bakat yang dilaksanakan di luar ruang kelas. Berikutnya yaitu studi lapangan, menjadi metode pembelajaran yang mengajak siswa mengamati langsung objek atau peristiwa nyata. Misalnya kunjungan ke Festival Pendidikan Cisadane, Festival Artefak Al-Ajom, kantor kelurahan, pasar, atau tempat bersejarah lokal di sekitar Tangerang. Hal ini membantu menghubungkan teori yang dipelajari di kelas dengan realitas kehidupan masyarakat. Selain itu, penerapan proyek pembelajaran yang relevan dengan kondisi lingkungan sekitar SDN Priuk Jaya Permai, seperti kebersihan lingkungan, kampanye hemat air, peduli sampah, penghijauan sekolah, yang dapat menumbuhkan tanggung jawab sosial dan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekolah dan tempat tinggalnya. Meskipun konsep pendidikan luar ruang telah lama dikenal di Indonesia dengan berbagai istilah seperti outing class, studi lapangan, atau pramuka, penerapannya yang terstruktur dan terintegrasi seperti model UDESKOL Indonesia ini belum terlaksana secara merata. Di SDN Priuk Jaya Permai Kota Tangerang, tempat saya bekerja, pendekatan pembelajaran luar ruang telah diimplementasikan secara kontekstual melalui program Adiwiyata, kegiatan ekstrakurikuler, studi lapangan, dan proyek lingkungan yang relevan. Hanya saja belum dilakukan secara rutin seperti praktik UDESKOL di negara-negara Nordik. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar siswa,
tetapi juga membentuk karakter, keterampilan sosial, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Namun, pada penggunaan sumber digital, sekolah kami belum menerapkannya dengan baik. Hal ini dikarenakan keterbatasan dalam penggunaan alat digital yang belum mumpuni dan ketersediaan yang tidak memadai. Berdasarkan paparan tersebut, maka pendidikan luar ruang dalam berbagai bentuk telah ada di Indonesia. Namun, implementasi yang terstruktur dan terintegrasi seperti model UDESKOL yang ada di negara-negara Nordik mungkin masih terbatas. Ada potensi besar untuk mengembangkan dan memperluas pendidikan luar ruang di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan pengalaman yang lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Bagi sekolah-sekolah di Indonesia, artikel ini bisa menjadi inspirasi untuk mulai mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual, aktif, dan berorientasi pada pengalaman langsung. Tentu saja, agar pendekatan ini bisa berhasil, perlu adanya dukungan dari pihak sekolah, pelatihan guru, dan integrasi dalam perencanaan pembelajaran yang sistematis. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.